Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini, dan firman Tuhan kembali akan dibawakan oleh pembina kita, gembala kita, Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Handi. Selamat petang semua saudara. Saya happy melihat wajah-wajah Anda sekalian setelah 2 minggu kita berpisah. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, petang hari ini kami membuka hati kami, dan kami mohon supaya jari tangan Allah menorehkan firman pada loh hati kami pada petang ini. Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai maksud dan rencana, dan Engkau memiliki kepada bagi kami tujuan-tujuan yang mulia sebelum kami semua kembali ke sorga satu demi satu, ataupun secara bersama pada hari kedatangan-Mu di angkasa. Dan hamba percaya Engkau akan mengajari kami segala perkara untuk kami memiliki dan mencapai kesuksesan dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan, maupun juga kesuksesan di dalam bisnis, mata pencaharian, maupun mereka yang tidak berusaha apapun. Tuhan akan memberikan kepada mereka, ya Tuhan, juga segala karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau akan berfirman kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Puji Tuhan, para kekasih, kita akan masuk pada bagian yang ke-34 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Dan saya ingatkan, hari ini kita masih ada 338 hari di dalam tahun ini. Ya, bayangin kalau 2 hari sekali saja, 2 hari sekali saja, ya, kita menerima mujizat Tuhan, saudara, kita masih punya begitu banyak. Kita masih punya 154 mujizat. Itu kalau 2 hari sekali. Bayangin, saudara. Tetapi apa yang kenyataan yang saya dan Anda alami? Kita seringkali sangat memohon mujizat terjadi. Namun itu tidak terjadi, saudara. Itu sebab berbanding dengan waktu yang ada dalam tahun ini, kalau Tuhan kasih hidup sampai akhir tahun buat kita, maka kalau kita menerima anugerah 2 hari sekali mengalami mujizat Tuhan, kita ada 154 mujizat, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak supaya kita semua mempunyai gairah, semangat, ya, yang berkobar dalam hati kita. Jangan padam, itu semangat, itu api. Karena itulah yang membuat Tuhan jatuh hati kepada kita. Orang Kristen yang lemes, yang males, dan yang apa-apa menunda, Tuhan nggak demen sama dia. Tuhan nggak suka sama dia. Tuhan hanya suka dan mencintai orang-orang yang punya semangat. Karena Tuhan bisa kontak dengan dia. Saudara, kalau saudara melihat bahwa di satu daerah atau di rumah saudara, saudara tidak bisa kontak dengan internet, saudara merasa, aku sudah bayar rugi nih. Ya, saudara. Apa sebab? Harusnya saudara bisa browsing, sudah searching, saudara bisa kirim berita dan menerima berita segala macam. Saudara bisa melayani juga melalui internet. Tetapi saudara berkata begini, internetku lemot. Ya, saya tidak tahu arti lemot itu apa. Tetapi biasanya lemot itu adalah lemot. Ya. Nah, jadi saudara, kita merasa rugi. Dan kenapa kita rugi? Salah kita sendiri. Kita melempem. Pendeta yang melempem, pengerja gereja melempem, jemaat yang melempem. Gimana Tuhan mau bikin sesuatu mujizat pada saya? Nggak mungkin dong. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara bersama dengan saya untuk kita mencapai dalam 338 hari dalam tahun ini. Sisanya banyak banget, 338 hari. Kalau saya dan saudara 2-3 hari sekali saja mengalami mujizat Tuhan, wow banget. Saudara akan selalu meneteskan air mata ucapan syukur kepada Tuhan. I just told about if we in the 338 days in this year only,
we can receive from God 2 days, once in 2 days, we get 154 times miracles in our life. It's so amazing, spectacular. It is out of the box in our history up to now. Dengan usia kita sampai sekarang ini kita belum pernah mengalami, saya yakin. Karena saya juga belum pernah mengalami. Tetapi saya bersama Anda ingin bagaimana Tuhan membuat mujizat pada sisa umur hidup ini. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Maka hidup kita ini benar-benar, ya saudara, selain tekad kita rohani, tekad rohani kita, yaitu menggebu-gebu, berkobar-kobar. Nggak boleh males, nggak boleh menunda. Kita harus maju. Saudara, semangat saudara itulah yang menurunkan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Dan memberikan anugerah yang besar dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, kita masuk pada subtema yang kedua, yaitu taklukkan aku. Ya saudara. Semakin api itu berkobar, semakin membakar sampah-sampah saya. Sampah-sampah dan kotoran-kotoran saya. Karena apinya berkobar. Api Roh Kudus berkobar pada saya. Pantaslah Tuhan memberi kepada saya. Anda tidak boleh iri. Anda harus mengalami sendiri. Ini prinsip ilahi. Jadi orang tidak boleh iri kepada saudara karena Tuhan memberikan belas kasih, mujizat kepada saudara. Orang gak boleh iri sama saudara. Orang harus berusaha seperti saudara. Nah, itu baru benar, ya saudara. Kalau kita semakin iri pada si A, si B, si X, saudara, karena dia menerima mujizat Tuhan, kok mudah ya, kok gampang ya, kok seringkali kerep banget ya ngalamin mujizat. Ya kita tambah dosa. Orang iri itu dosa loh saudara. Baca nggak di dalam firman? Itu sebab jangan suka iri. Tetapi gimana caranya kita harus dapat. Kalau saudara melihat si A atau si B atau si X, Tuhan jatuh hati kepada mereka, sering jatuh hati kepada mereka, sering jawab doa mereka. Harusnya kita nangis dong. Harusnya kita berseru sama Tuhan. Karena kita tidak bisa berusaha apapun. Kecuali belas kasih Tuhan diberikan pada kita. Tuhan hanya berbelas kasih pada orang yang hidup benar. God only fall in love with you, with me. If He find you and me in the righteousness, and we are upright before the Lord, in our daily life, in our habituals, in our thinking, whatever passion in our heart, God just knowing one single thing that is important before His eyes, that is uprightness. Without uprightness, we cannot receive anything good from God. Moreover, we will never find miracles in our life. Para kekasih, petang hari ini marilah saya ingin mengajak supaya kita menaklukkan keakuan kita. Dan dengan ini saya akan mengakhiri pada bagian tekad yang keempat, ya saudara. Dan slide terakhir yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, ini slide ini, ya. Saya suka sekali, saudara pasti suka sekali, ya. Bagem air mengalir tiada henti. Yuk kita baca bersama, ya. Tetap mute, tetapi kita baca. 1, 2. Bagai air mengalir tiada henti. Ya, 1, 2. Bagai air mengalir tiada henti. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, inilah kerinduan kita. Ya, selain semangat itu dari pihak saya, pihak saudara. Kasih tunjuk sama Tuhan. Oke? Nah, dari pihak Tuhan, Tuhan memberi bantuan. Yaitu air kehidupan yang mengalir terus. Saudara, tetapi kalau saya tidak mempunyai hati yang responsif, tidak mempunyai hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, maka air itu nggak bisa ngalir sama saya. Biar saya puasa 40 hari sampai saya mati. Biar saya menangis saben hari berjam-jam dalam doa saya. Tuhan nggak bisa ngontek saya
Seperti saya tadi sudah cerita, internetnya putus. Saudara, nggak tahu kenapa, kita belum bayar kali. Kita belum beli data barangkali. Maka kita tidak bisa nyambung. Jadi air mengalir bila saya dan saudara membayar harganya. Katakan, membayar harganya. Yes, itu penting sekali. We have to pay the price, or we don't receive anything from God, from heaven in our life. Para kekasih, itu sebab bagaimana air mengalir, bagai air mengalir, tiada henti. Selalu kita merindukan. Saudara, jangan kita cuma melihat keadaan kita, rumah tangga kita. Oh, ini belum ada, ini belum bisa bayar, ini aku butuh tapi belum bisa beli. Saudara, kita selalu melihat ke bawah. Kalau kita selalu melihat ke bawah, kapan suksesnya? Kita tahu bahwa hidup ini semua orang tidak bisa merasa cukup. Orang yang kaya sekalipun tidak merasa cukup. Kalau mereka punya rasa cukup, mereka berhenti berusaha dan mereka mulai membagi. Sampai Tuhan memberkati mereka bagai air mengalir tiada henti. Tetapi tidak, mereka ekspansi, mereka usaha. Mereka berusaha keras. Saudara, mereka membuat begitu banyak dealing dengan perusahaan yang lain, dengan orang-orang yang pintar, ya saudara, dengan pemerintah, supaya mereka tambah kaya. Betul apa tidak? Ya, saudara, jadi kita beda. Kita sebagai anak Tuhan, usaha kita adalah cuma mencari hati Tuhan, belas kasih Tuhan saja. Dan dia tidak bisa digerakkan hanya oleh air mata kita. Dia hanya bisa digerakkan untuk menolong kita, memberi sukses kepada kita. Dan berkat itu bagai air mengalir bagi kita. Bila mana saya dan Anda mempunyai hidup yang dinilai oleh Tuhan berkenan dan layak. Tanpa itu saya nggak bisa dapat apa-apa. Tanpa itu saudara nggak bisa dapat apapun. Itu sebab para kekasih, inilah yang akan saya masuk bersama dengan Anda untuk mengakhiri tekad yang keempat dan memasuki tekad yang kelima. Ya saudara, saya tuliskan demikian, kuasa firman Allah dan urapan minyak dari Roh Kudus bikin deras berkat keluarga Anda. Saudara, sangat komplit malam ini, ya. Ibu Ketua Sinode, Pastor Dr. Sarah Vivi, PhD, akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Ya saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya akan mengajak Anda untuk mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Sangat komplit. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang kalau dua-dua ini sudah ada pada kita. Saudara, saya sekarang menyampaikan firman lebih komplit lagi. 3 unsur ilahi ini ada. Ya saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, saya sangat menganjurkan kita semua jangan pernah absen di dalam Bible study melalui Zoom dari sinode kita. Amin. Yang mau demikian beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, para kekasih, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saudara baca di rumah berhubung waktu dan segera kita akan masuk pada bagian ini. Saudara, pada gambar ini kita melihat jari tangan Allah menorehkan 10 hukum Taurat pada 2 loh batu. 2 loh batu. Ya, saudara. Di sini kita melihat ya tulisan itu. Saya tidak yakin bahwa ini tulisannya, tapi ini adalah rekayasa dari pelukis dengan mengambil beberapa gambar. Zaman dulu huruf itu adalah gambar. Ya, saudara. Dan dipasang di situ. Kita tidak mempersoalkan ini otentik apakah tidak, ya. Ini asli bahasa dan tulisan zaman dulu apa tidak, ya. Para kekasih, yang penting adalah kita melihat bahwa jari tangan Tuhan itu bagaikan api. Dia seperti kalau kita zaman sekarang itu melaser dengan laser, ya, saudara, dan membuat ukiran. Ya, saudara, jari tangan Allah mengukir pada 2 loh hati ini, 2 loh batu ini. Ya, saudara, saya tulis firman Allah yang terukir dengan jari Allah di hati kita. Ya, apa sebab? Sebab dalam surat Yakobus,
Ya, surat Yakobus pasal 1 ayat 21. James chapter 1 verse 21. Dikatakan firman Allah yang terukir dengan jari Allah di hati kita. Receive with meekness the implanted word. Kata implanted word adalah kata-kata yang terukir. Implanted. Ya, dalam bahasa aslinya adalah emphutos. Emphutos itu dalam bahasa Yunani artinya engrafted. Engrafted. Dia itu tertulis, ya. Jadi ada ukiran, ceruk. Jadi bukan ditulis tapi diukir. Ya, terimalah dengan hati yang lembut. Ya, receive with meekness the implanted word. Yaitu terimalah dengan hati yang lembut, hati yang rendah, firman yang terukir. Dus firman Tuhan ini harus terukir. Itu syaratnya. Itu sebab di gereja saya selalu sebelum saya menyampaikan firman, saya selalu meminta supaya Tuhan, hamba mohon supaya jari tangan Tuhan mengukir, ya, menorehkan, mengukir di dalam loh hati kami. Ya, supaya apa? Supaya kita sampai mati nggak lupa. Ya, saudara, ini bukan pekerjaan brain kita, bukan pekerjaan memori kita yang hebat, ya, IQ kita yang tinggi. Tidak, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Katakan, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi implanted word, engrafted word, itu adalah emphutos, pekerjaan Roh Kudus yang menoreh. Ya, saudara, itu sebab kalau kita menyampaikan firman di hadapan orang dengan berbeda edukasi, berbeda IQ, berbeda latar belakang. Kadang-kadang orang tidak mengerti bahasa kita. Mungkin kita bicara terlalu tinggi bahasanya atau terlalu rendah bahasanya. Orang tidak begitu mengerti. No problem. Kenapa? Karena kita minta di ruangan tersebut hadirat Allah, Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bukan si pengkhotbah, bukan bicaranya dia, tetapi Roh Kudus yang implanted, engrafted, emphutos. Itu firman pada hati semua yang hadir. Ini lepas dari kemampuan edukasi, kemampuan intelektual, ya, segala kemampuan literasi daripada semua orang pendengar kita. Oh, lepas dari itu semua. Itu sebab dalam jemaat kami cukup banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang kurang pendidikan dan hanya mengenal bahasa Jawa. Padahal saya tidak bisa bahasa Jawa. Ya, saya hanya bicara bahasa Jawa sedikit-sedikit saja. Ya, saudara. Tetapi mereka bisa menangkap. Buktinya apa sih? Buktinya rumah tangga mereka diberkati. Doa mereka manjur sekali. Beberapa waktu yang lalu, ketika jemaat kita masih sedikit, ya saudara, berapa puluh tahun yang lalu, ibu-ibu yang hanya mengerti bahasa Jawa datang dalam kebaktian, dan saya anjurkan mereka untuk mendoakan orang-orang sakit di kampung mereka masing-masing. Saudara, mereka melakukannya. Berarti mereka ngerti, kan? Dan ajaibnya, kalau mereka mendoakan orang sakit di kampung mereka, orang sakit itu sembuh. Ya, saudara, 2 kali kejadian pada orang yang sama di satu wilayah di dalam kota Magelang. Ibu ini mendoakan bapak yang naik mengambil buah kelapa. Ya. Dan bapak ini dari ketinggian itu jatuh. Saudara bisa bayangin. Waduh, saya bicara ini aja rasanya saya tergores hati saya. Dan dia nggak bergerak. Ibu ini dipanggil untuk mendoakan. Saudara, bangun ini bapak. Begitu didoakan, bangun. Saudara, ini tanda bahwa walaupun dia tidak paham bahasa Indonesia dengan baik, ya saudara, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus emphutos, engrafted. Ya saudara, Roh Kudus itu memberikan
sesuatu yang mengukir di hati dari ibu ini yang tidak begitu paham bahasa Indonesia. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan mujizat buat orang lain. Kemudian tidak lama bapak ini sudah sehat lagi, memanjat lagi, jatuh lagi. Hebat sekali. Ya, bukan hobi buat dia untuk jatuh, tetapi dia kepleset. Ya, sehingga dia jatuh. Dipanggil ibu ini lagi, bangun lagi. Ya. Dan saya mendengar perkataan ini, lalu saya berkata, kita berdoa jangan sampai dia jatuh yang ketiga kalinya. Ya, para kekasih, jadi di sini faktor pengkhotbah itu ada pentingnya, tetapi tidak terlalu penting. Kalau seorang pengkhotbah macam saya, merasa saya paling penting, Tuhan gak bisa pakai saya. Tuhan tidak memberikan hasil mujizat pada para pendengar saya. Saya harus mempunyai satu kerendahan hati dan nyadar. Kalau saudara bilang nyadar tuh ini, batuknya ini. Batuknya apa bahasa Jawanya? Batuk itu ya batuk bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya baru D-A-H-I, dahi. Nah, ini harus dipegang ini. Karena ini suka nipu kita ini. Hebat nih. Ya, karena dia tempatnya di atas sih. Jadi sok-sokan banget gitu loh pikiran ini. Nah, saya dan saudara harus tahu bahwa kita pengkhotbah itu adalah alat Tuhan. Ya, mulut kita dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan kita sih yang bicara sebetulnya. Nah, kalau kita bisa menempatkan posisi kita bahwa aku ini hanya juru bicara Tuhan. Nabi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir di dalam Alkitab kita mengatakan, aku hanyalah suara di padang belantara. Coba, orang segitu hebat, tapi begitu rendah hati. Suatu kali dia dengan murid-murid melihat Yesus melintas dan dia berkata, itulah anak domba Allah. Dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Coba. Nah, inilah karakteristik, inilah sifat seorang pengkhotbah. Seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan harus mempunyai sifat seperti ini. Hanya alat saja, hanya speaker saja, saudara. Yang berbicara pada mic-nya adalah Tuhan Allah, Roh Kudus, saudara. Lantas melalui saluran Roh Kudus, hotline Allah Roh Kudus, kita dipakai mulut kita sebagai speaker untuk kita pembicara, bicara. Maka itu Tuhan paling gak demen, Tuhan paling gak suka kalau pengkhotbah itu terlalu mencampur dengan humor, guyonan. Itu mau cari apa sih? Cari malapetaka aja tuh. Jangan ya saudara. Ya boleh kita membuat kesegaran sedikit dalam jemaat, tetapi itu tidak boleh mendominasi firman. Itu tidak boleh menjadi sesuatu tanda bahwa kita berkhotbah baik. Kita telah berkhotbah jelek banget. Tuhan pasti gak suka. Itu sebab seorang pengkhotbah itu harus takut sama Tuhan. Jangan melampaui wewenang daripada Allah. Izinkan Allah 100% bicara melalui mulutmu. Jangan kau punya pikiran sendiri. Dosa. Ya, itu pesan saya bagi semua hamba Tuhan. Kita boleh memberi kesegaran sejenak. Kita boleh memberikan sedikit ilmu pengetahuan, scientific, pengalaman, kesaksian kita, no problem. Tetapi kalau sudah merusak kerangka firman, itu dosa. Itu sebab saya perlu memberitahu hal ini. Receive with meekness. Kata meekness adalah lemah lembut. Orang yang tinggi hati gak bisa lemah lembut, saudara. Hanya orang yang rendah hati bisa lemah lembut. Betul apa tidak? Ya, itu sebab saya belum mencapai hal ini. Tapi saya bersama Anda. Mari kita akan mencapai bersama. Supaya apa? Supaya kita punya tugas. Lihat itu 2 loh batu itu. Lihat pada gambar itu. Itu Allah sendiri loh.
yang menorehkan, yang mengukir dengan jari tangannya yang berapi. Sekarang itu ada pada loh hati saya, loh hati saudara. Itu harus disampaikan dengan murni. Ya, itu sebab Rasul Paulus mengatakan kita harus menyampaikan firman dengan murni, ya, supaya domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan bisa makan dan minum susu yang sejati dan bukan susu yang kedaluwarsa, susu yang dicampur dengan racun, susu yang dicampur dengan baksil, bakteri dan virus, susu yang murni. Maka hamba Tuhan ini upahnya gede. I just told about how a preacher has to do and has to become good habitual in his or her preaching. Please don't mix with many others, humor, for example, and any other things that is not out of the words of God. We must clean, we must holy, we must secure in the words of God. We are the speaker of God. We are not the author of our sermon, of our preaching. No, I'm not the author. Saya bukan pengarang daripada firman. I just only a speaker of the words of God. That's why God can do so many miracles to all the listeners that hearing and listening our preaching. Ini hal penting sekali para kekasih. Karena di dunia ini terlalu banyak orang yang mencampur adukkan firman. Waktu yang diberi kepada dia untuk dia berkhotbah, sebagian sudah rusak oleh keinginannya bicara. Mungkin karena dia terlalu pintar bicara. Ya, saudara. Itu sebab saya perlu tahu, saudara perlu tahu. Receive with meekness the implanted word. The emphutos, the engrafted word. Puji Tuhan. Nah, dengan pendahuluan ini, saya ingin supaya kita semua mengerti. Dengan kata lain, buang yang kotor dan jahat dari hati kita. Supaya hati kita ini cuma isinya berkenan sama Tuhan. Orang yang isinya berkenan sama Tuhan, hatinya bersih. Tuhan itu bisa kasih apa aja. Saya ulangi. Orang yang hatinya bersih, Tuhan bisa kasih apa aja. Saya selalu berusaha untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Karena itu hal yang penting. Saya harus bisa mengatakan hal ini kepada saudara. Karena saya mempunyai pengalaman berjuang untuk hal ini. Dan selanjutnya, dan terima ukiran jari Allah agar selamat. Kata selamat ini luar biasa banyaknya. Ya saudara. Kata save, kata selamat, ya, kata lepas dari hukuman, itu banyak maknanya, banyak artinya, ya saudara. Dan ini penting sekali untuk kita sampaikan, ya. Jemaat, kalau gembala Anda telah menyampaikan firman dengan benar, dengan baik, tidak perlu engkau hargai. Kalau engkau menghargai, ya puji Tuhan. Yang penting engkau menikmati bahwa setelah engkau pulang ke rumah, mujizat terjadi di rumahmu. Dan engkau naikkan dua tangan mengucap syukur kepada Tuhan karena engkau menerima firman yang benar. Ya, seorang pengkhotbah tidak menanti aplaus ataupun menanti sanjungan atau ucapan terima kasih, enggak. Dilarang itu. Seorang pengkhotbah hanya menyampaikan saja. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dalam iman kekristenan kita, mengatakan, aku hanya suara di padang belantara. Coba, orang gede loh ini saudara. Orang penuh kuasa loh, yang membaptis Tuhan Yesus. Di Yardenit, satu bagian dari sungai Yordan, yang sampai sekarang masih dipakai untuk membaptiskan para turis dari seluruh dunia. Kira-kira di tempat yang sama di mana Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus di sana. Yardenit namanya. Ini orang gede, saudara. Tetapi dia mengatakan, aku ini hanya suara.
Loh, gimana saya? Kok saya merasa hebat? Dosa. Nggak boleh. Ya, itu sebab penting sekali ya. Meekness. Kerendahan hati, kelembutan hati. Jangan ada keras hati. Atau arogansi, kesombongan. Itu sangat merugikan saya. Sangat merugikan saudara. Orang yang belajar memiliki meekness, dia ada pada jalur yang benar. Dia ada pada jalan yang benar. Namanya jalan kemenangan. Rasul Paulus menulis ini dalam 1 Korintus. Supaya kita berjalan pada jalan kemenangan. Jangan jalan kekalahan. Jalan yang lunglai di mana kita sedang kuat apa-apa. Dan kita merasa, Tuhan, aku sudah ngelokro deh. Aku sudah pasrah dah. Aku gak kuat lagi. Itu sebab kita harus pindah ke jalan kemenangan. Kalau maunya kita sendiri, satu kali kita akan drop. Jatuh kita. Dan kita tergeletak. Itu sebab jangan sampai jatuh tergeletak. Dengan cara yang sangat mudah. Yang saya selalu usaha, saudara selalu usaha. Yaitu hati yang meekness. Hati yang lembut. Hati yang rendah. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang kekasih. Why? Hidup rohani sangat penting. Ya, hidup rohani inilah yang ada pada tekad keempat. Mengalahkan aku. Menaklukkan aku. Kita akan bisa menaklukkan semuanya bila lebih dahulu kita menaklukkan aku. Itu tekad nomor 4 dari 10 tekad. Ya. Bahwa kita, you can overcome all. Engkau bisa mengalahkan semuanya. Nah, ternyata rahasianya adalah pada mengalahkan diri sendiri. Selama saya dan Anda bisa mengalahkan diri sendiri, hidup rohani yang benar, pengajaran firman yang benar, gak macam-macam. Wah, ini ada pengajaran baru. Yuk ikut yuk seminarnya. Yuk ikutlah ke sana. Ayo coba lihat KKR apa ini. Saudara, orang yang demikian dalam bahasa Jerman, Grubiak-grubiuk. Ya, bahasa Jerman atau bahasa Jawa itu. Ya, bahasa Jawa, grubiak-grubiuk saja. Orang yang kosong. Gak ada isinya. Kalau mau isi ya, hidup rohani. Baru itulah yang akan membuat saya dan saudara berkenan menerima dari Tuhan. Ya, ini penting sekali para kekasih ya. Yang pertama, hidup rohani kenapa sangat penting? Bikin keluarga bahagia. Tuh, makanya jemaat yang hadir saat ini, kalau ingin keluarganya bahagia, ya mau nggak mau harus rohani. Ya, dan ini adalah satu hal di mana kita memakai jalan Allah. Katakan, memakai jalan Allah. Membuat keluarga saya bahagia. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, gimana caranya? Saya nggak tahu. Tuhan yang kerja sih. Pada tiap keluarga beda Tuhan bekerja. Ya saudara, tidak bisa disamakan dalam satu seminar atau simposium. Lalu ini loh, caranya untuk keluarga bahagia ini begini. Ya apa yang disampaikan itu hanyalah poin-poin yang menjadi milestones. Batu-batu jarak saja. Tetapi secara spesifik, secara spesialis, kita tahu ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, secara spesialis, cuma hidup rohani saja. Makanya, para gembala yang kekasih, kita harus selalu berjuang gimana jemaatku ini bisa makin rohani. Jangan berjuang gimana jemaatku makin banyak jumlahnya. Nah ini dibalik. Ojo kualik. Nomor 1 adalah harus jemaatku ini rohani. Nomor 2 baru jumlahnya Tuhan. Karena ini sudah cukup rohani sebagian besar. Tuhan tolong tambah jumlahnya. Makanya kita tidak pernah bisa mendapat
suatu anugerah Tuhan dalam jemaat kita, mujizat tidak atau mujizat jarang terjadi, dan jemaat kita tidak berkembang karena kita tidak menekankan mengenai soal hidup rohani. Ya, ini penting, saudara. Hidup rohani membuat keluarga bahagia. Kedua, menurunkan berkat. Sudah pasti. Ya, orang yang hidup rohaninya sehat, taat dan setia kepada Tuhan. Jemaat yang demikian ini berkatnya besar. Berkatnya banyak. Ya, percaya deh. Yang ketiga, meluluskan seluruh keluarga masuk sorga. Ya, ini kata janggal, ini kalimat janggal. Meluluskan seluruh keluarga masuk sorga. Artinya, suami istri atau orang tua, ya, itu membimbing anak-anaknya sampai kalau dia punya 1 anak, dia punya 7 anak, dia punya 11 anak, semuanya lulus masuk sorga. Wah, ini orang tua dahsyat ini di mata Tuhan. Itu sebab orang tua yang berohani akan meluluskan semua anaknya masuk sorga. Saudara, kata meluluskan itu berarti apa? Berarti dia sudah mendidik, ngajarin, kasih sekolah di rumah. Bukan dalam bentuk sekolah benar, tetapi pelajaran dalam praktek sehari-hari. The daily life, the daily habituals in your house, in your homes. You as parents for your children have to be more spiritually before God. And this kind of lesson, this kind of study will make your children and all your family more spiritual as you. And it means that you have already achieved one function as parents. That is, make all your children come enter the heaven at their times. Jadi saya dan saudara itu bebannya itu banyak. Bukan cuma cari duit, bukan cuma mencukupi anak-anak dan mengelola keluarga supaya bisa senang, bisa happy, bisa lancar, bisa sejahtera, kecukupan. Tetapi ada maksud Tuhan. Orang tua itu punya maksud. Kalau ada anak-anak kita yang belum diselamatkan, kita harus usaha sampai anak-anak kita lulus. Artinya kalau dia meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Kapanpun. Kita dulu mati atau dia yang mati lebih dulu, no problem. Pokoknya kita semua sekeluarga lulus. Itu sebab para kekasih, betapa pentingnya peranan orang tua yang hidup rohani. Mungkin di antara kita anak-anak muda mengatakan, orang tua saya tidak Kristen, bukan anak Tuhan, ya, agama kepercayaan lain. Ya, Andalah yang harus bagaimana membuat suasana sorga masuk di dalam keluarga. Ya, kita walaupun kalian sebagai anak saja dan tidak mempunyai otoritas di dalam keluarga, no problem. Contoh sehari-hari. Ya, kejujuran, ketulusan, kekudusan, kesetiaan, hormat, ya. Itu semua yang ada di dalam kata meekness itu harus ada pada anak-anak muda dan remaja. Maka bisa saja pada suatu waktu Tuhan, orang tua kalian akan bertobat. Sehingga dengan demikian seluruh keluarga kalian itu lulus. Kapanpun kita meninggal, kapanpun mereka meninggal, lulus. Nah, itu sebab, inilah sebabnya, why hidup rohani sangat penting. Saya ulangi, bikin keluarga bahagia, menurunkan berkat, meluluskan seluruh keluarga masuk sorga. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan satu bagian yang penting, saudara. Ini sudah saya tayangkan 2 minggu yang lalu, ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Tersisa 3 hal ini. Iman, faith, hope, harap, dan love, cinta atau kasih.
Ya, saudara, iman membuat semua terjadi. Betul apa tidak? Ya, iman membuat semua terjadi, saudara. Hope, harap, membuat semua semangat. Karena ada janji Tuhan. Ya, lalu kita berharap, kapan aku dapatnya? Kapan aku dapatnya? Ya, saudara. Nah, para kekasih, ini kita tahu semua ya, pemerintah memberikan libur pada hari Isra Miraj dan juga hari Raya Imlek. Saudara, saya perlu memberikan satu catatan berkenaan dengan Hari Raya Imlek. Anak-anak sekarang, ini hari Senin ya. Imlek tanggal berapa? 29. Hari Rabu ya. Kalau saya sih dari kecil, orang tua itu tidak pernah merayakan Imlek. Kami dididik secara Belanda ya. Makanya saya suka minum air Belanda, air soda. Tapi enggak, setelah tua enggak. Para kekasih, nah, banyak orang, anak-anak pada hari-hari ini hatinya deg-degan. Apa sebab? Karena nanti pada hari Raya Imlek, tanggal 29, kata Pak Lukas, hari Rabu, itu mereka berharap dapat angpau dari orang tuanya atau dari omnya, dari bulenya, segala macam. Ya saudara, berharap. Ya mungkin nanti malam sudah mulai ngimpi. Nanti uangnya aku pakai buat beli apa ya? Nah, ya. Nah, para kekasih, ada harapan menerima angpau. Tetapi saudara-saudara yang mengayu bagio, yang merayakan Imlek, saya minta Anda tidak boleh ke tempat ibadah mereka. Di kelenteng, di di pura atau lain sebagainya itu. Karena Anda itu orang Kristen. Jangan dua agama ya, malah masuk neraka loh. Ya, itu sebab satu saja. Kalau saudara orang Kristen, please saudara hanya boleh ya memberi hormat, mengayu bagio begini. Ya siapa tahu dapat amplop nanti ya. Cukup sampai itu. Nggak usah pakai sembayang, pakai hiu dan lain sebagainya, masuk ke kelenteng segala macam. Dosa. Ya, jangan sampai. Itu sebab saudara harus tahu, Imlek itu adalah satu tradisi yang didasari pada suatu agama dan kepercayaan. Kita mengikuti dan kita ikut mengayu bagio, ikut di dalam hal itu. Karena sebagai orang Chinese, sebagai orang Tionghoa, ya boleh saja nggak apa-apa. Ya saudara, selama cuma kita beranjang sana ataupun kita bersosialisasi, ya, kita cuman mengayu bagio aja. Tidak lebih dari itu. Kalau saudara dan saya mengikuti acara Imlek tersebut cuma begitu saja dan cuma makan-makan saja, ya, pindah ke rumah lain dikasih makan juga walaupun podo makanannya, makan aja, pindah ke tempat lain ya. Dan pada akhirnya kita harus hati-hati kolesterol naik. Ya. Cuma itu saja. Jangan lebih. Ikut pada agama mereka, tradisi agama mereka nggak boleh. Ya, saya harap ini penjelasan dari gembala saudara. Jangan jatuh di dalam dosa karena saudara tidak tahu. Ya, jadi saya kasih tahu sekarang. Setiap tahun saya harus kasih tahu supaya jemaat ini tidak terlanjur kejeglong, salah dan masuk lubang. Ya, puji Tuhan. Nah, iman membuat semua terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Harap membuat semua semangat. Katakan amin. Amin. Love. Apakah dia? Cinta membuat semua indah. Apa gunanya banyak terjadi mujizat? Kenyataan dari doa kita dikabulkan. Semangat kita. Tetapi tidak indah. Saudara, itu sebab Alkitab mengatakan bahwa cinta adalah paling tinggi. Dari tiga hal ini, iman, harap, dan kasih, maka kasih itulah yang tertinggi. Terus anak-anak Tuhan harus berjalan pada rel kasih. Gak boleh egois.
Kita harus mempunyai hati yang kasih. Hati kasih itu seperti apa? Saya tidak bisa menceritakan pada saudara. Karena itu adalah karya Roh Kudus. Kita hanya minta pada Roh Kudus. Karena kita ada pada situasi, kondisi, dan lingkup yang berbeda. Ya saudara. Tetapi satu hal yang kita harus miliki di dalam hidup kita adalah supaya saya dan Anda harus mempunyai kasih. Sehingga kita benar-benar menunjukkan suatu perbuatan baik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Ya, ingat baik-baik Matius 5:16, hendaklah perbuatan baikmu diketahui dan dilihat oleh semua orang, supaya mereka mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, orang yang ada kasih mudah jatuh hati, mudah memberi, mudah memberikan pertolongan. Setidaknya dia mendoakan, memberikan kata-kata penguat. Siapa tahu dia bisa memberikan uluran bantuan, sedikit atau banyak. Jangan meninggalkan kasih. Kalau kita masih kepingin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Hindarkan dan buang egoisme. Kita selalu, semua orang punya egoisme. Harus aku dulu. Nanti kalau aku sudah kelimpahan, baru aku salurkan. Engkau gak bakal kelimpahan kalau engkau tidak mulai menyalurkan. Engkau akan tetap miskin. Saya akan tetap miskin dan kekurangan. Kalau saya tidak menjadi penyalur, Anda tidak menjadi penyalur. Gimana mau kaya? Omong kosong. Orang dunia itu berusaha keras. Dan mereka menganggap kalau aku dealing dengan kamu, kita berpartner, kita berkongsi, aku sudah memberi sama kamu. Nah, itu kasihku kepada kamu. Itu beda, itu bukan kasih. Itu sharing. You are in a relationship that you share all the profits and advantages in your company with his or her company. That is much different, quite different. It's not love. It's business only. It's just a dealing only. Jadi orang yang punya cinta kepada Tuhan, dia itu nggak nganggep aku untung nggak. Dia bakal baik nggak sama aku? Saudara, cinta itu tidak mengenal tentang hal itu. Kamu baik nggak? Kalau kamu baik, aku akan memberi. Kalau kamu nggak baik, aku nggak beri. Saudara, beberapa orang di masa-masa yang lalu tidak baik dengan saya, tetapi tetap saya mengirim bantuan. Saudara, tidak peduli dia kayak apa sama saya. Cinta itu tidak bisa dibatasi dengan respons orang. Cinta itu adalah sesuatu yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan ini memberikan tanda bahwa kita ini adalah seorang anak Tuhan yang mempunyai kasih. Bila mana kita kasih dengan memperhatikan orang baik apa tidak, atau kita mengharap dia baik sama kita orang, maka kita tidak ada nilainya, saudara. Di mata Tuhan kita tidak ada berkatnya. Itu harus diingat. Itu sebab kita harus menunjukkan suatu keindahan pada semua orang. Kalau kita tergerak, kerjakan, lakukan. Itu petunjuk Tuhan. Supaya hidup mereka indah, hidup kita indah. Mereka bisa memuliakan Bapa di sorga, kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Ya, jadi dari 3 hal ini, iman, harap, dan kasih cinta, cinta paling berkenan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Para kekasih, sedikit lagi saya akan tutup di sini. Ini hal penting karena berkenaan dengan keluarga, ya. Mari kita akan baca bersama 2 Samuel 7 ayat 29. Dari tempat saudara, tidak usah di unmute, tetap di mute mic-nya, ya. Tetap dimatiin. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat ini dahsyat, ya saudara. Ayat ini dahsyat.
inilah doa orang tua. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Siapa yang mengarang doa ini siapa? Raja. Ya. Bukan punggawa, bukan rakyat jelata yang miskin. Tetapi yang mengarang ini adalah Raja Daud. Dia berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Loh, keluarga raja itu kurang apa sih? Saya mau tanya. Nggak kurang apa-apa, saudara. Anaknya, cucunya, menantunya, keponaannya, keluarga istrinya, keluarga keponaannya, semua kecipratan. Raja, namanya raja. Ya, saudara. Tetapi masih minta berkat. Ya, kenapa? Karena raja ini tahu. Kalau harta semua yang aku punya, emas yang berton-ton beratnya aku miliki, tapi Tuhan tidak memberkati, semua sia-sia. Itu sebab permintaan Raja Daud, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya mereka tambah kaya Tuhan. Supaya mereka tetap kuat menjadi anak-anak raja, keluarga kerajaan dari Daud. Betul demikian? Lihat kalimatnya. Beda dengan pikiran kita yang egois. Pikiran kita yang materialistis dan mata duitan. Beda. Ditulis begini. Dia bilang begini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi, please change all your mind. If you and I, we are eager, sangat merindukan, and we request and we pray to God that God please bless us, bless abundantly, Father. Berkati kami luar biasa, Tuhan. Dalam benak kita, dalam hati kita, supaya kami bisa jalan-jalan ke luar negeri. Supaya aku bisa menyekolahkan anakku di universitas yang mahal. Karena konon katanya kalau mau diterima di universitas tersebut paling murah itu 1 miliar. Tolong berkati aku berkelimpahan, Tuhan. Supaya semua cita-citaku dan anak-anakku semua terkabul. Supaya hari tua kami terjamin. Supaya perusahaan kami lancar. Supaya usaha kami dalam home industry, dalam usaha bikin apalah di rumah lancar dan booming, banyak untung. Daud nggak minta itu. Dia bilang, kalau engkau memberkati keluarga hamba, cuma satu aku minta. Supaya keluargaku ini tidak bercerai-berai dari engkau. Jangan sampai mereka itu menjadi egois, arogan, karena keluarga raja, anak raja, dan mereka memeras dan mereka menindas rakyat. Tapi aku minta supaya semua keluargaku ini, karena kau berkati, seluruh keluargaku ini harus ada di hadapan hadiratmu untuk selama-lamanya sampai mereka pada mati. Setelah aku mati. Hebat loh, saudara. Raja bisa doa kayak begini nih. Out of the box. Di luar cara berpikir. Karena dia tidak minta berkat supaya kerajaannya langgeng, makin banyak emas berton-ton lagi datang sebagai upeti dari raja-raja kecil di sekitarnya yang dia telah taklukkan, atau raja-raja besar yang takut perang sama dia. Makanya raja-raja besar di sekitar lebih baik saben tahun kirim upeti. Cepat, menteri, cepat kamu pergi ke Israel, ke Yerusalem. Kirim emas kita 1 ton. Bersama dengan ini itu segala macam. Jangan berlambatan supaya jangan kita diserang oleh Daud. Aku mendengar nama Daud saja aku gemeter, tahu nggak kalian? Itu raja-raja yang lain pada bilang begitu. Alkitab mencatat raja-raja itu mendengar nama Daud disebut. Daud, mungkin ada menterinya bilang, baginda raja, itu Raja Daud. Stop. Kamu jangan bilang soal Daud. Aku gemeter.
Coba, Tuhan bikin raja-raja lain mendengar nama Daud itu pada gemeter, saudara. Ini raja gede banget. Inilah raja yang besar. Makanya sampai sekarang gak heran bangsa Israel itu memuja, bahkan kelewat memuja Raja Daud. Karena ini raja paling besar mereka. Makamnya itu selalu penuh dengan orang bersembayang di sana. Ya saudara, kalau ada rombongan turis dari seluruh negara yang lain, harus daftar dulu kalau mau ke makam Daud. Dan harus menghormati makam itu. Kita harus pakai kupluknya itu. Ya, namanya apa sih? Ya, yang putih bener. Ya, itu taruh di sini. Dan kita harus, kalau bisa pakai bajunya khusus, baru kita bisa melihat makamnya. Saudara, ini raja gede. Dia minta diberkati supaya keluarganya jangan bercerai-berai dari hadirat Allah. Ya, kita pun jarang berdoa kayak begitu. Tapi ini ide doa yang bagus. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Yang mau juga beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita kembali pada part 2, bagian kedua dari kalimat ayat ini. Ya, sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk 10 tahun. Untuk berapa lama? Halo, tolong dijawab. Untuk berapa lama? Saya kepingin lihat mulut saudara. Ya, ya. Saya ingin melihat mulut saudara itu bilang, selama-lamanya. Ya. Ya, para kekasih. Berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, ya. Itu sebab ini penting sekali. Berkat Tuhan harus berlangsung. Expirednya kapan? Eternal. Expired daripada berkat Tuhan adalah kekal, langgeng. Eternally. Ya, forever. Ya, everlasting. Saudara, itu expirednya. Oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saya akan tutup khotbah ini, pelajaran ini. Supaya Tuhan memberkati kita untuk selama-lamanya. Pada saat kita sebagai orang anggota keluarga sudah meninggal, tetap berkat itu ada. Sampai seluruh keturunan saudara diberkati. Sehingga demikian, saudara dan saya sudah menjadi seperti seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Daud. Keinginannya diberkati cuma ingin seluruh keluargaku kumpul bersama di hadirat-Mu selama-lamanya. Wow, dahsyat banget. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Dear Heavenly Father, we ask You by your only grace, loving kindness, to just give everything that your humble servant have already preached out right now. So that every one of us in particular will receive from You all the blessing forever and ever while we are staying here on this side of heaven. And I believe that each one of us and our family as well be blessed right now. And God will be with us, and nothing is impossible for everybody in our family. Thank You, Father. Terima kasih, Bapa. Hamba percaya firman ini akan membuat seluruh keluarga kami diberkati dengan luar biasa untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada seorang pun anggota keluarga kami, sampai kapanpun, mereka tidak diberkati untuk selama-lamanya. Mereka tidak diberkati supaya mereka selalu kumpul dengan Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Hamba mohon supaya pelajaran kali ini boleh benar-benar Tuhan memberkati semua orang, dan semua orang terbuka hatinya untuk lebih dekat dan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mencapai segala perkara yang istimewa dari Tuhan. Diberkatilah para kekasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Bapak host, Bapak Handi, izinkan saya melanjutkan untuk pengurapannya. Ya, silakan Pastor Baik. Ya, terima kasih. Para kekasih, kita siapkan minyak urapan kita.
bubuhkan pada jari tangan saudara secukupnya. Dan mari angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa, ikuti saya. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang, genapkan firman menjadi kenyataan dalam hidup hamba, keluarga hamba, sehari-hari. Izinkan hamba mengoles minyak pada dahi hamba. Dalam nama Yesus, saudara silakan dioles pada dahi saudara. Katakan, dalam nama Yesus, aku diurapi. Aku diurapi dengan kuasanya, supaya aku bisa menerima segala perjanjiannya. Dalam nama Yesus, aku dikuduskan dan aku diperlengkapi menjadi alat kebenaran untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Aku diurapi supaya mata pencaharian di dalam keluargaku semakin berlimpah, supaya seluruh keluarga makin dekat dengan Tuhan. Aku diurapi untuk memiliki masa depan, hari tua, dan kematian yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Para kekasih, angkat dua tangan saudara. Haturkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah saudara yang telah diurapi oleh Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara.